stop, yang siri itu selalu ada, siap menusuk, entah arahnya dari mana. Dikira kawan, ternyata si muka dua. Hidup emang begitu, namanya juga realita. Gak usah sok sultan kalau gak punya ikan, apalagi modal cuma pamer kemewahan. Upload di sosial media harus sama komenan, beli mobil pakai receh biar rame perkontenan. Halo, jumpa lagi bersama saya Andika Syaroni, kembali lagi di channel Juku Joka Joka. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum lanjut ke video, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah support channel Juku Joka Joka ya, sudah men-subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi ketika channel ini memberikan update atau video baru ya. Oke, video kali ini dimana saya memiliki akuarium baru ini. Ini adalah akuarium baru saya ya, karena lama juga saya sudah tidak membuat video ya. Dan ini adalah perdana lagi nih, karena udah lama saya bikin lagi. Oke, saya akan menceritakan asal-usul dari akuarium baru saya ini. Jadi akuarium ini dulunya itu cuma kaca aja, kaca bekas, yang kebetulan tebal kacanya lumayan tebal, yaitu sekitar 10 mm, 10 mili, lumayan tebal dan tidak terpakai. Itu di tempat kerja saya yang lama ya. Daripada nganggur, akhirnya saya tanya itu masih dipakai tidak, karena saya kalau misalnya tidak, saya ingin membuat akuarium. Katanya ya udah, saya diizinkan ya. Akhirnya saya diizinkan dan saya membuat video bagaimana cara memotong kaca, terus bagaimana cara membuat akuarium ini. Ada videonya, tapi sayang sekali videonya hilang karena ada masalah teknis lah. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas saya akan menceritakannya aja dulu ya, asal usulnya. Jadi begitu, jadi nggak langsung jadi seperti ini. Jadi dulunya cuma kaca aja, dan akhirnya dipotong, terus dibuat. Lalu, oh ya, sebelumnya saya juga ingin menceritakan motivasi saya membuat akuarium ini apa. Jadi awalnya saya memiliki meja ini ya, tidak terpakai. Akhirnya saya berpikir, wah ini bagus juga nih buat akuarium. Tapi meja ini adalah meja olimpik, bukan kayu yang benar-benar kayu jati atau bagus untuk menahan beban ya. Karena ini tuh terbuat dari serbuk yang dipadatkan sehingga menjadi meja. Jadi ini nggak bagus. Tapi sayang kan kalau disia-siakan. Akhirnya saya mengusahakan untuk gimana caranya si meja ini kuat dan bisa dipakai. Akhirnya saya membuat tulang dari dalamnya ya. Saya membuat kerangka, saya membeli kayu yang untuk menyanggah agar si meja ini kuat menahan beban dan tahan lama ya. Tapi buat kalian ya, jangan ditiru kalau misalnya cuma punya meja seperti ini ya, itu tidak kuat karena itu terbuat dari serbuk. Lebih baik kalian bikin dari kayu atau rak beneran ya, dari benar kayu jati atau kolok, itu yang lebih bagus dan tahan lama ya. Oke, tahap berikutnya saya sudah mengisi ini udah 2 hari ya. Saya akan membiarkannya ini kurang lebih 1 minggu. Nanti udah 1 minggu, saya akan memasukkan ikan percobaan ke dalamnya. Apakah dia mati, terus kalau misalnya dia tetap hidup, apakah dia mau makan, stres atau tidak, karena itu berpengaruh ya. Jadi akan saya biarkan dulu untuk beberapa lama, saya melihat dulu perkembangan ikan percobaan itu ya. Itu aja sih tahap selanjutnya ya. Jadi nanti saya akan update lagi
Kalau misalnya itu udah berhasil, wah ini ikan percobaan bagus, sehat di sini, berarti udah siap dihuni oleh ikan baru. Ikan apa? Ya menurut kalian ikan apa yang bagus ya? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Biar saya juga bisa mikir, oh iya bagus juga nih ikan yang di komentar ini, ya kan? Saya coba, siapa tahu ya kan? Dan untuk informasi, ini tebal kaca 10 mili, panjangnya 120, lebarnya 50, tingginya 60 ya. Jadi kira-kira apa yang cocok, dan filternya ini saya menggunakan filter yang lama ya. Yang dulu saya pernah buat ini, ada di video saya yang dulu. Ini di dalamnya sudah ada bior, di sini udah ada kapas kasar, terus ada biobol juga, ada kapas halus di sini di atas, terus di bawahnya ada bioring, lalu terakhir ada kapas halus lagi ya untuk menyaring. Jadi mudah-mudahan dalam 1 minggu ini bakteri sudah hidup dan siap dihuni untuk dimasukkan ikan baru ya, atau ikan percobaan dulu sih nantinya. Dan saya juga mau memberikan edukasi ya kepada kalian yang masih baru di hobi ini ya. Jadi jangan terburu-buru untuk memasukkan ikan ke dalam akuarium yang baru. Biarkan dulu beberapa lama, karena intinya akuarium itu apa? Pengertian dari akuarium itu adalah memindahkan habitat mereka, ini si ikan-ikan di alam sana, ke sekitar kita atau di rumah, yaitu akuarium. Nah, agar mereka bertahan, maka komposisi di dalam akuarium itu harus sama dengan komposisi di alam, walaupun tidak sama persis ya. Kalau di alam bakterinya lebih bagus dan lebih layak buat mereka ya, tapi kita harus membuatnya seperti ini ya, harus ada penguraian. Jadi nanti kalau misalnya kotoran-kotorannya harus kemana agar tidak menjadi racun ya. Jadi harus ada penyaringan seperti ini ya. Jadi buat kalian jangan terburu-buru. Kalau misalnya pengen punya akuarium, jelas sabar aja dulu ya, karena ini sering terjadi buat pemula-pemula ya. Beli akuarium, isi air, isi ikan, mati. Beli ikan lagi, mati lagi, sayang duitnya ya kan. Oke, itu aja sih dari saya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan dapat menghibur buat kalian. Dan pesan saya, tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang lagi pandemi ya, COVID-19. Jadi ikuti protokol pemerintah, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan salam hobi. 2K, 3K, ada aja masalah, but it's okay. Nggak perlu pusing, tetap santai di depan akuarium sambil senyum-senyum. Stres hilang, otak jadi kagak vakum. Cari inspirasi, bukan sensasi. Setting menang biar naik podium udah basi. Demi untung gede dijual ke luar negeri. Habis itu mereka ternak, lucunya kita beli. Hobi emang banyak macam, yang penting pantas, nggak dikecam. Selama itu positif, kagak kelam. Jaga solidaritas, ayo salam-salam. Beda pendapat, itu wajar. Solusinya, jangan saling hajar. Udah modern kini, kita harus pintar. Jangan ketinggalan, nanti lo terlantar. Sebentar, bukannya gue so benar. Jangan tersinggung, gue juga masih belajar. Kalau lo gak suka, silahkan komentar. Pasti gue akan jawab dengan sabar. 1K, 2K, 3K, ada aja masalah, but it's okay. Gak perlu pusing, tetap santai di depan akuarium sambil senyum-senyum. Stres hilang, otak jadi kagak vakum. Cari inspirasi, bukan sensasi. Setting menang biar naik podium udah basi. Demi untung gede dijual ke luar negeri. Habis itu mereka ternak, lucunya kita beli. Sila ketiga,
persatuan Indonesia, itu yang harus selalu kita jaga. Punya hobi harus nambah saudara, walau tak sedara itu gak masalah. Saat terpuruk semangat gak pernah kalah, tantangan dihadapi jangan pernah nyerah. Rangkul kawan beri semangat lupakan lelah, semua akan manis indah pada waktunya. Hati-hati sob, yang sirik itu selalu ada, siap menusuk entah arahnya dari mana. Dikira kawan ternyata si muka dua, hidup emang begitu namanya juga realita. Gak usah sok sultan kalau gak punya ikan, apalagi modal cuma pamer kemewahan. Upload di sosial media harus sama komenan, beli mobil pakai receh biar rame perkontenan. Jerih payah akan terbayar, hanya menunggu waktu. Jerih payah akan terbayar, hanya menunggu waktu. Jangan hanya semangat di awal, setelah itu berlalu. Jangan hanya semangat di awal, setelah itu berlalu. Jangan sekedar ikut-ikutan, karena itu palsu. Jangan sekedar ikut-ikutan, karena itu palsu. Dan buat orang yang sirik, I say, I fish you, I fish you, I fish you, I fish you, I fish you. 1K, 2K, 3K, ada aja masalah, but it's okay. Gak perlu pusing, tetap santai di depan akuarium sambil senyum-senyum. Stres hilang otak jadi kagak vakum. Cari inspirasi, bukan sensasi. Setting menang biar naik podium udah basi. Demi untung gede dijual ke luar negeri, habis itu mereka ternak lucunya kita beli.